Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Kitab menjelaskan tentang membina rumah tangga. Kitab menjelaskan tentang bagaimana cara membangun rumah tangga sesuai dengan ajarannya para ulama. Maka mari kita simak, maka mari kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ana wafidatun nisa ilaika. Dikatakan bahwa ada seorang perempuan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan ini perempuan? Perempuan ini berkata, ana wafidatun nisa ilaika. Ya Rasul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku ini adalah utusannya dari kaum wanita, datang kepadamu untuk bertanya bagaimana bagian kami di dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, apa bagian kami dari jihad? Apa bagian kami? Kemudian Nabi menjawab, hadzal jihad katabahullahu 'alar rijal. Jihad itu Allah wajibkan untuk laki-laki. Kata Nabi begitu. Jihad ini buat laki-laki, bukan untuk perempuan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fa in yusayyabu, jika lelaki yang berjihad di jalan Allah dia mendapatkan luka, dia terluka, maka usibu sawaban aziman, akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbih, dan kalau seandainya dia meninggal, maka dia akan hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yurzaqun, mereka diberi rizki oleh Allah. Rizki apa? Min simaril jannah, dari buah-buahan surga. Mengapa? Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, arwahus syuhada fi ajwafi tuyuri khudrin taridu anharul jannah, taridu anharul jannah wa takulu min simariha wa ta'wi ila qanadil al-mu'allaqah fi dhillil arsy. Karena ada riwayat seperti ini bahwa ruh-ruhnya orang yang mati syahid berada di dalam rongga-rongganya burung yang berwarna hijau. Burung ini selalu berkeliaran
datang ke sungainya surga. Burung ini memakan dari buah-buahan surga. Burung ini istirahat di lampu-lampu yang bergantung di dalam naungan arsy. Itu karena berdasarkan ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wa in kutilu fil jihad kanu ahya'an inda rabbih. Jika mereka terbunuh di jalan Allah, mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup apa? Yang digambarkan oleh Ibnu Abbas, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ruhnya para syuhada ada pada rongga burung yang berwarna hijau. Burung ini selalu datang ke sungai surga. Burung ini memakan buah-buahan surga. Burung ini istirahat di lampu-lampu yang bergantung di naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi bersabda demikian, maka kelompok wanita tadi yang datang kepada Nabi kembali bertanya, "Wa nahnu ma'asyiran nisa naqumu alaihi." Nabi, kami sebagai kelompok wanita, kami berkhidmat, kami menolong suami-suami kita yang ada di rumah. Famalana min dzalik. Kalau begitu Nabi, apa yang kami dapatin dari jihad? Apa yang kami dapatin dari jihad? Jadi begitu, ada dialog, ada tanya jawab antara Nabi dengan seorang perempuan yang sebagai utusan datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan apa bagiannya di dalam jihad. Kemudian Nabi bersabda kepada perempuan yang berkata kepada Nabi, "Nahnu ma'asyiran nisa naqumu alaihi." Nabi, kami berbakti dengan mereka, kami melayani suami-suami kami, dan kami wa nu'inuhum, kami menolong suami-suami kami. Kemudian Nabi menjawab ketika seorang perempuan tadi bertanya, "Famalana min dzalik." Kemudian apa yang kami dapatkan dari pahala jihad itu? Kemudian si perempuan Nabi ini bersabda kembali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ablighi man lakiti an-nisa anna ta'ataz zauj wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik." Kata Nabi, sampai sahabat Abdullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, apa jawabannya? Ketika seorang perempuan menuntut bagiannya di dalam jihad, ketika seorang perempuan meminta pahala apa yang didapatkan, dan perempuan itu mengaku dia sudah melayani dan menolong suaminya, maka kata Nabi, ublughi, sampein olehmu kepada seluruh wanita yang bertemu denganmu. Kata Nabi, sampai ini kabar kepada siapapun seorang wanita yang bertemu kepadamu. Apa kata Nabi? Anna ta'ataz zauj wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik. Perempuan yang taat sama lakinya, perempuan yang mengakui hak suaminya, ya'dilu dzalik, maka perbuatannya dia menyamai dengan pahala jihad, wa yaqumu maqamahu, dan dia seolah-olah sedang berdiri di tempat berdirinya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan kalau ingin mendapatkan pahala jihad sama dengan laki-laki, cukup dia taat sama lakinya, cukup dia akui hak suami, maka akan menyamai pahalanya seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat al-Burda, maka jadilah seorang istri yang taat kepada suami. Jadilah seorang istri yang mengakui terhadap hak suaminya.
Jangan menjadi istri yang sebaliknya, yang tidak diajarkan oleh para ulama. Apa? Enggak taat sama lakinya, tidak taat sama suaminya, atau dia tidak mengakui kepada hak-hak suaminya. Ini yang ya. Kemudian di sini dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bahwa dikatakan laki-laki itu memiliki pahala dari apa yang sudah dikerjakan, dan begitu pun dengan perempuan sudah mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh perempuan yang bisa mendapatkan pahala kepada dirinya? Min hifzi furujihinna, dia jaga itu kemaluannya, cuma dikasih buat lakinya. Wa ta'atillah, dia taat sama Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Wa ta'ati azwajihinna, dan dia taat sama lakinya, sama suami, dia taat sama suami. Masya Allah. Karena apa? Karena farrijalu wan nisa'u fil ajri fil akhirati sawa. Karena laki dan perempuan dalam urusan pahala di akhirat itu sama. Laki dapat juga, laki dapat pahala, perempuan juga dapat di akhirat sama. Laki ladang pahalanya di jihad, maka ladang pahalanya perempuan di mana? Dia taat sama Allah, dia taat sama lakinya, dia jaga kemaluannya, maka sama pahalanya ketika kelak di akhirat. Kenapa? Karena annal hasanah takunu bi asyri amsalha yastawi fi dzalika ar-rijalu wan nisa'u. Ya, karena kebaikan, sesungguhnya kebaikan dari satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yastawi fi dzalik ar-rijalu wan nisa. Dan dalam urusan itu antara laki dengan perempuan sama. Laki ini sahabat Al-Quran, kalau dia ngerjain satu kebaikan dilipat 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perempuan, ketika dia melakukan satu kebaikan, dia taat sama Allah atau dia taat sama lakinya atau dia menjaga kemaluannya, maka dari satu kebaikannya juga sama akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keterangan ini bahwa satu kebaikan sama-sama dilipat gandakan menjadi 10, maka sama pahala yang didapatkan oleh laki ataupun perempuan kelak di akhirat. Semoga kita semua selalu dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.